Selamat malam, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini Rabu tanggal 9 November 2022 bersama saya Sugiri, anggota PKLU GPB Jemaat Horeb Jakarta Timur. Gembala baik bersulung dan berdoa, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hidup, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang binar. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Bapa di surga, sebelum kami memasuki saat tidur kami Tuhan, kami anak-anak-Mu dari PKLU, GPB, ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Di surga, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam membaca firman-Mu ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan segala kehendak-Mu melalui firman-firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 yang menyatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu." Jiwa pemimpin misioner. Formulasi jawaban para pelayan dalam prosesi peneguhan adalah, "Ya, dengan segenap hatiku."
Formulasi ini menandakan bahwa seorang pelayan sungguh-sungguh siap mengikut Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan padanya. Kesiapan itu haruslah dengan segenap, bukan setengah hati, apalagi sesuka hati. Sebab Tuhan pun tidak pernah setengah hati dan sesuka hati dalam mengasihi dan memberkati. Melayani dengan segenap hati merupakan spirit, semangat, atau jiwa dari para pemimpin pelayan misioner. Perikop ini memperlihatkan usaha Petrus memperingatkan orang-orang percaya yang di perantauan, khususnya para hamba, agar memiliki sikap tunduk dan hormat kepada Tuhan mereka, termasuk kepada Tuhan yang bengis sekalipun. Petrus menguatkan mereka bahwa keadaan itu merupakan kasih karunia pada Allah, karena mereka pun mendapat kesempatan untuk dapat merasakan penderitaan Kristus yang tidak berdosa, tetapi harus menanggung derita untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Kristus Sang Firman menjadi teladan, yaitu salinan tulisan atau gambar karya seni untuk ditiru atau diikuti. Sebab itu, jemaat dikuatkan untuk sabar dalam menanggung derita, tidak mengancam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Para pemimpin pelayan gereja yang misioner selalu hadir penuh dedikasi dalam segala kondisi dan situasi. Tidak ada kata setengah atau sesuka hati, apalagi berhenti. Mereka yang berjiwa misioner sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai acuan yang ditaati sekaligus diteladani. Melalui pelayanan mereka, kita akan menemukan citra Kristus dalam wujud ketekunan, ketabahan, dan kerendahan hati. Tetap mengabdi meski tidak dipuji. Tetap teguh berdiri walau dicaci. Dengan demikian, pelayanan mereka akan memotivasi dan menginspirasi segenap warga gereja dan lintas generasi untuk juga sedia mengabdi dan bersaksi bagi kemuliaan Allah yang Maha Tinggi. Demikian renungan firman Tuhan. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup acara ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam membaca Alkitab bersama.
Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan Majelis Sinode GPIB Tuhan. Engkau berkati mereka, para fungsionaris Majelis Sinode Tuhan. Kiranya apa yang mereka pikirkan, mereka susun, dapat kami jemaat-Mu melakukan semuanya. Tuhan Bapa di surga, kami juga menyerahkan keberadaan Pelkat PKLU GPIB Tuhan. Engkau berkati para pengurus Dewan PKLU Tuhan. Engkau berkati para pengurus dan anggota PKLU baik di tingkat pusat, di tingkat mupel maupun di jemaat-jemaat. Tuhan Bapa di surga, Engkau mampukan kami untuk sebagai pengurus yang misioner. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah disusun oleh Dewan PKLU, sehingga kami dapat melaksanakan semua program ini dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau beri kesembuhan. Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam kedukaan juga Engkau hiburkan mereka Tuhan. Kiranya semua ini karena kasih setia Tuhan bagi kami semua. Dalam menjalani sisa umur kami Tuhan, kiranya Engkau tetap menuntun kami, Engkau menggendong kami, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami dengan baik. Itu semua adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saatnya kami akan berpisah Tuhan. Kami akan memasuki waktu istirahat malam hari ini. Kiranya Engkau menjaga kami sepanjang malam ini Tuhan, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Untuk selanjutnya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma yang dikasihi Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.